Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Gunata Tasman, SPDGR, Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri 2 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai menggunakan mikrometer pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif yang diajarkan di kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Untuk tujuan pembelajaran, di sini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan fungsi dari mikrometer. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari mikrometer. Dan yang ketiga, siswa dapat menggunakan mikrometer dan membaca hasil pengukuran. Nah, pada gambar dapat kita perhatikan, ini adalah gambar mengenai cara penggunaan mikrometer dalam mengukur sebuah komponen. Salah satu pekerjaan yang bergerak di bidang otomotif yaitu sebagai mekanik otomotif. Nah, mekanik ini salah satu bentuk pekerjaannya adalah melakukan overhaul. Dari pekerjaan overhaul itu, salah satu bentuk pekerjaannya dengan melakukan pengukuran komponen. Untuk melakukan pengukuran komponen, kita membutuhkan alat ukur. Nah, salah satu alat ukur yang digunakan adalah mikrometer. Di sini dapat kita lihat ada 2 jenis dari mikrometer. Yang pertama adalah offset mikrometer, yang kegunaannya untuk mengukur diameter bagian luar. Kemudian yang kedua adalah jenis inside mikrometer, yang digunakan untuk mengukur diameter dalam. Baik offset mikrometer maupun inside mikrometer terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah jenis digital, dan yang kedua adalah jenis mekanik, di mana perbedaannya adalah untuk mikrometer yang jenis digital, hasil pengukuran dapat kita baca langsung dari penunjukan angka digital pada alat ukur. Sedangkan untuk yang jenis mekanik, hasil pengukuran dapat kita lihat dari penunjukan skala atau angka pada alat ukur. Selanjutnya, marilah kita lihat bagian-bagian dari offset mikrometer. Bagian ini adalah zero adjusting screw. Kemudian selanjutnya ini adalah anvil. Selanjutnya ini adalah anvil atau spindle. Selanjutnya ini adalah spindle. Kemudian bagian yang ini adalah lock nut yang digunakan untuk mengunci. Ini adalah C-frame atau gagang dari alat ukur. Kemudian ini adalah sleeve, di mana di sini terdapat skala tetap. Kemudian di sini adalah thimble, di mana di sini nanti akan terdapat skala putar. Selanjutnya adalah knurled grip, dan yang paling ujung adalah ratchet. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pengukuran menggunakan mikrometer? Yang pertama adalah dengan memasangkan alat ukur pada komponen yang akan diukur. Selanjutnya, putar ratchet stopper sampai berbunyi klik 2 kali. Kemudian yang ketiga, mengunci hasil pengukuran supaya hasil pengukurannya tidak berubah. Kemudian yang keempat, membaca skala utama. Selanjutnya membaca skala vernier. Kemudian yang terakhir adalah membaca hasil pengukuran dengan menggabungkan hasil pembacaan pada skala utama dijumlahkan dengan hasil pengukuran pada skala vernier. Sebagai contoh, marilah kita lihat contoh penggunaan mikrometer berikut ini. Ini adalah contoh yang pertama. Dalam membaca hasil pembacaan, dapat kita lihat yang pertama, kita baca skala utama. Ini ada angka 10, kemudian 11, 12, 13. Maka, untuk skala utama, hasil pembacaannya adalah 13,5 mm, karena di bagian bawah ini juga terlihat skala.
Jadi bagian yang di atas ini kita baca adalah 1 mm, di sini 10, 11, 12, 13. Sedangkan bagian yang di bawah kita baca 0,5, 10,5, 11,5, 12,5, maka bagian yang ini adalah kita baca 13,50 mm. Kemudian, untuk skala Nonius atau skala Vernier, kita lihat dari bagian yang berputar ini. Di sini adalah 15, 16, yang sejajar dengan skala utama di sini adalah 17. Karena ketelitiannya 0,01 mm, maka kita baca 0,17 mm. Sehingga hasil akhirnya kita jumlahkan 13,5 mm ditambah dengan 0,17 mm, maka hasil pembacaannya adalah 13,67 mm. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Hasil pembacaannya adalah sama dengan yang tadi, 13,5 mm. Kemudian untuk skala Nonius atau skala Verniernya kita baca 0,17 mm. Kemudian kita jumlahkan, maka hasil akhirnya adalah 13,67 mm. Nah, bagaimana cara penggunaan mikrometer yang benar? Di sini dapat kita lihat contohnya. Kedua ujungnya di sini, ujung alat ukur ini menyentuh bidang permukaan yang di tengah. Ini adalah untuk poros, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah contoh pengukuran piston. Jadi kita posisikan dia tegak lurus, tidak miring, dan posisi yang diukur adalah berada di bagian tengah, sehingga didapatkan diameter yang paling besar. Selanjutnya kita akan berlatih membaca hasil pengukuran. Yang pertama adalah kita terlebih dulu membaca hasil pengukuran pada skala utama. Karena di sini 6 dan garis yang di bawah tidak kelihatan, maka kita baca 6,00 mm. Kemudian untuk skala Vernier, selanjutnya kita baca 35, 36, 37, 38. Ini adalah garis 39 yang sejajar dengan garis yang di tengah ini. 35, 36, 37, 38, 39. Karena ketelitiannya 0,01, maka kita baca 0,39 mm. Selanjutnya, hasil pengukurannya kita jumlahkan. Hasil pengukuran pada skala utama kita jumlahkan dengan hasil pengukuran pada skala Vernier. 6 mm ditambah dengan 0,39 mm, maka hasil pengukurannya adalah 6,39 mm. Untuk praktek pengukuran, nanti kita akan menggunakan pertama mikrometer, offset mikrometer, kemudian kita akan mengukur salah satu komponen dari otomotif yaitu poros engkol atau crankshaft. Di mana bagian-bagian dari crankshaft atau komponen yang akan kita ukur dapat kita lihat pada gambar. Bagian lubang pada poros itu adalah lubang oli. Selanjutnya, poros utama ini kita sebut dengan crank jurnal. Sehingga di sini dapat kita lihat ada 5 komponen crank jurnal. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan bagian yang nanti yang tidak merupakan poros utama dan yang nanti akan terhubung dengan piston itu disebut dengan crank pin. Sehingga di sini jumlah crank pinnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian penghubung antara poros utama atau crank jurnal dengan crank pin itu adalah arm atau lengan. Selanjutnya di sini di masing-masing crank pin itu nanti akan terdapat pemberat yang disebut dengan balance weight. Kemudian yang bagian ujung itu akan terhubung ke roda gila dan nanti akan dipasangkan di sini yang nantinya akan terhubung ke flywheel.
Nah, nanti kita akan melakukan pengukuran pada crank jurnal. Ya, nanti kita ukur crank jurnal nomor 1, crank jurnal nomor 2, crank jurnal nomor 3, crank jurnal nomor 4, dan crank jurnal nomor 5. Kita nanti akan bisa membaca skala utama, skala vernier, dan mendapatkan berapa hasil pengukurannya. Oke, selanjutnya begitu juga untuk diameter crank pin. Karena tadi terdapat jumlah crank pinnya ada 5. Mohon maaf, untuk crank pinnya coba ada 4. Jadi nanti akan kita ukur crank pin nomor 1, crank pin nomor 2, crank pin nomor 3, dan crank pin nomor 4.